Selamat datang kembali di Podsin. Orang podcast, kita pun podcast. Ada orang podcast, maunya ikut podcast. Apa? Oke men, yuk men, bagi satu. Hari ini kita gimana nih? Masa narasumbernya yang ditodong? Seharusnya Ya. awak todong kok. Belum ada duit di podcast miskin. Kayak kalian nonton, kalian subscribe, ya aku banyak uang. Iya, aku sambil balas nih apa ya? Apa aman tuh di podcast paling santai. Hari ini kita bersama vokalis dari band yang cukup besar di Banda Aceh, di Aceh malah. Tremorit, one of my favorite. Secara vokalisnya dia secara selera aku paling terbaik di Banda Aceh. Menurut selera aku ya, kalau selera kalian nggak bisa protes. Oh menurut aku vokalis ini yang bagus. Ya kan selera kalian, ini selera aku. Bandnya pun gitu, band yang bagus. Secara overall, secara keseluruhan paling komplit sih. Penyerangnya ada, backnya ada, kipernya ada, semuanya jadi playmakernya ada, kalau sepak bola ya kan. Kok jadi tim futsal oke lah ya kan? Oke, semuanya ada. Nggak bukan cuma penyetak gol aja, tapi ada pengumpan. Nggak bisa, futsal nggak bisa masuk kurang satu orang. Hah? Futsal kurang satu orang nggak? Futsal berapa orang? Lima sama kiper. Kan ada 5. 5 lain lapangan. Ada 5. Jadi 5 futsal, 6 nggak? 6 mini soccer ya. Ada. Tarik aja Bor. Futsal berapa orang? Ini lagi 12. Ya, 12 lawan 12. Rame lapangannya. 6 apa gua? 5. Dan 6 basket woi. 5 futsal. Olahraga di Binaraga berapa orang Binaraga? Binaraga 12. Rame. Satu tim 12. Dah. Ini dia vokalis dari taruh. Tremorit. Menu di jam tengah nih. Weh, iyalah, ya kan. Awak tuh gua teringat apa nih? Apa? Tamagotchi. Bukan. Sini. Power Ranger. Bukan. Alah, dia semacam Beyblade. yang makan Itali. Spaghetti. Bukan spaghetti, satu lagi deh yang Fettuccine. Getik-getik. Bukan Itali apa? Kayak gini ada deh nih. Fettuccine. Keju kayak gini lah bukan. Fettuccine. Mie kayak gini. Terus direbus berkembang deh. Karena tadi lihat di Makaroni. ada sejenis itu. Makaroni. Eh, Macam dia nih kan, macam makaroni. Di sini awak mau wawancara kok, kenapa kok jadi bahas makaroni? Awak pakai wawancara Aan. Ya bersama Chef Clark, Clark Moretti, vokalis dari Tremorit. Mereka baru ke alias Ferry Andria nih. Nama KTP ku Ferry Andria. Nama KTP Ferry Andria. Jadi dari mana nama Clark Moretti itu? Dari sejarahnya. Sambil ngopi aja bro. Itu lama kali itu. Wah sampai Jepri. Zaman aku SMA lah. Terakhir aku suka sama si Cino Moreno. Awalnya dia tuh. Jauh kali Moreno ke Moretti. Tapi biar nggak sama-sama kali. Kita setin lah. Vokalis Deftones. Moretti ya. Kayaknya masih mau Morati. masih. Nah iya, aku mikirnya gitu kayak masih mau Moratti Presiden Inter. Tapi kue bukan. Tapi ngomong-ngomong, Interisti kue kan. ngomong-ngomong, Mancunian. taruh. Apa? Tahu aku Inter, masa Ronaldo boneng. Tahu awak gila aku. Ngomong apa? Ngomong Inter kalah sama Rene. Kena comeback ya. 2-3. Comeback 3-2 ya. Sama lagi. Peringkat berapa kalian? Masih bagus kan 3 ya. 2 apa 3 gitu. Masih Sama bagus. sama bola sama awak MU sedih ya. MU retan belasan. Ini Piala Ciki aja boleh. Apa aja boleh. Ini tetap restricted. tetap kita jaga lah. Iya, tapi tetap kita jaga. Cuman restricted ya. Nggak boleh ngomong jorok. Karena walaupun metal tak siram. Metal kan simbol aja tuh. Hari-hari kita tetap harus beradab dan beretika. Ya, betul sekali, lihat nih. Klat Moretti. Jadi nama tuh Klat dari SMA. Dari mana sebenarnya? Moratinya oke lah, dari Moretti, mungkin dari Moreno dan Mas Moratti. Cino Moreno, tahu kan? Deftones. Tahu lah anak band kalau misalnya nih. Mayoritas kalau anak band pasti tahu era-era 90-an, 2000-an. Deftones, Yes. Stoner. Stoner ya. Band kau Stoner. Gak tau bilang, satu band gak ada yang ngebaks. Jadi ngomong-ngomong kok nggak ngeband gini Budi?
Kau di podcast siapa panggil Budi? Men. Furkan sih Furkan. Furkan. Ini nama podcastnya? Podcastnya Podsin. Itu belum memperkenalkan Podsin, ini tadi. udah dari Podsin. Sorry, aku lagi. Skena podcast bahasa Indonesianya, tapi gua Inggriskan biar keren kan. Apapun yang diinggriskan pasti keren dong. Contohnya Podsin. teh dingin. Jadi sweet, jadi Taruh, teh dingin 6.000, ST jadi JST 12.000. Kok bisa gitu ya? Kayak sama aja produk kan? Pecal 5.000. Jadi Japanese salad 15.000. Japanese salad with peanut sauce. Judul tuh ini Inggriskan menentukan ya. Bisa jadi. Oke. Beberapa orang. Tapi udah lah. Biar gampang Podsin. Skena podcast. Yang dimana kita mau akan mewawancarai semua anak skena. Skena apapun itu. Skena musik, skena kopi, influencer, skena konten, berarti apapun itu. Berarti kalau kita lebih detail, lebih dalam lagi nih, lebih spesifik lagi. Ya. Skena tuh berarti apa dia? Nggak hanya di musiknya berarti kan? Skena kan tapi dari awalnya tuh di musik sebenarnya. Awalnya kan itu untuk menjelaskan sebuah tongkrongan ya. Iya. Ya kan, bukan Ya. dulu kan kayak ya. Kalau tahu ya. dulu awal dulu waktu masih ada dulu kan ada scene hardcore di sini mana sih? Ada scene hardcore, ada masih scene punk, ada Kami scene bilangnya itu scan. ya Scan. ya, Scan. Tulisannya SCENE mah. Wah ya scene ya. Kalau sekarang bilang kan scene. Scene skena dan di era 2000-an awal, 2005-an mungkin ya. Terus Sudah mulai SMA aku lah tuh. ya Kalau sudah mulai ada yang memperkenalkan kosakata skena, ya kan dari kata scene itu kan. Ya. Ketika pertama band-band independen, band-band indie kala itu kan lagi gila-gilanya bahasa Indonesia tuh, kan? Bahasa Indonesia kan. Jadi dari scene itu digadain skena. Tapi dari tapi kata-kata skena itu sendiri belum ada di kamus KBBI yang sekarang. Itu kan ini Masih dia kata serapan. Dia kayak mana? Bahasa slang. Bahasa slang ya, Apa dia badannya? Bahasa slangnya apa? street, bahasa jalanan. Jadi Seharusnya bisa bahasa Indonesia lihat. Kita ada lihat, ada tengok, ya kan? tapi kan kok kayak tengok apa segala macam dia Ada. masuk KBBI ada, tapi kok ini belum. Sebelum ya. Mungkin ini men. Karena dia Inggris juga setengah, ke Indonya juga setengah, jadi dia abu-abu dia. Karena scene sendiri emang potongan dari skenario. Skena Intinya- pun potongan dari skenario. Intinya pemahaman teman-teman aja lah. Ya, tapi kita udah agak melebar dikit nih. Kita balik lagi ke ini. Iya. Karena penasaran aku lah wawancara. Kau adalah Trevor X baru aja rilis single baru 173. Gimana sih bacanya 173? Apa bacanya? Bahasa Indonesia kan? 173. Bacanya bahasa Indonesia kan? Yes. Bersama dengan Mustika Kamal, featuring Mustika Kamal dari Billboard ya. Sama Apa ya. kan? Cerita tentang apa nih kali ini? Apa yang kecurahkan di lagu kali ini? 17.3. Apa artinya 17.3 173? Tanggal. Nomor togel. Nah, mungkin dong nomor togel. Bukan sih. Ayat sih, ayat ars. Ayat 173 tuh. Ini kita kan lagi era-era Itu- zaman-zamannya banyak agama dan toleransi agama nih. Ini dari ayat Al-Quran berarti ya, agama Islam ya. Sebenarnya kalau dari segi lirik, aku di situ kan mau ceritain tentang keseluruhan ya. Emang sekarang yang menonjol sekarang di media semua tentang Palestina. Ya, justru aku di lagu ini mau ceritain tentang anak-anak sebenarnya. Korban anak-anak yang jadi korban perang gitu. Oh, anak-anak jadi korban perang. Iya, jadi aku mau, dan pembahasan aku pun di lagu ini tuh secara umum. Berarti global, anak-anak seluruh dunia, di mana negara-negara ada yang konflik Selalu menjadi korban. perang. Jadi kan kalau kita lihat kan korban perangnya sekarang kan anak-anak wanita kayak gitu. Orang tua. Cuma kan Mereka yang nggak ada urusan sama perang sama sekali. Sipil. iya, apalagi anak-anak. Ya. Iya. Emang yang masih Nggak ada iya, daya. ada ya selayaknya kehidupan dia tuh nggak seperti itu kan. Jangankan pakai senjata, kita lawan tangan kosong pun Iya. nggak ada daya dia. Anak-anak kan maksudku Pakai senjata. di situ kan bukan dunia dia seharusnya tuh. Tiba-tiba dia umur balita 1 tahun sampai 5 tahun dari bilangan balita lah ya kan. Anak-anak kan Mari. masih
apa namanya, nggak kayak gitu seharusnya kehidupannya. Jadi dari situ lah usia main kadang-kadang, ya kan? aku buat liriknya ke situ sih temanya. POV-nya itu ya, point of view-nya. Terus si ini dari Ait kan dia kalau untuk apa tuh istilahnya, men? Agama, pengetahuan agama lebih lah dia gitu kan, secara Ait gitu kan. Habib. Udah dia hari itu diambil dari surah As-Saffat ayat 1-3. Jadi Ya Pak, googling nggak? Kalian googling nggak tuh ya? intinya di ayat itu gimana anak-anak ini juga imannya dan keyakinan itu kuat kali nih, men. Jadi orang ini juga masih merasa bahwasanya nggak apa-apa lah kami dengan kehidupan kami kayak gini, kami tetap akan berpegang teguh dengan keyakinan kami bahwasanya akan datang suatu kedamaian nantinya. Kayak gitu. Ada datang satu kedamaian entah kapan pun, tapi anak-anak ini kayaknya sepertinya walaupun nggak ngomong ya, dinding sih aku cerita ya. Apalagi contoh kita bilang kayak di Palestina lah, contoh terdekat kita ambil. Jadi orangnya tetap masih berkeyakinan gitu, kuat kali pendiriannya sih, gitu. Mungkin dari orang tuanya juga kali ya. Cerita, men. Hidup Kayak gitu. Masalahnya belum tentu nih semua anak-anak bisa seperti anak-anak kuat seperti itu, anak-anak di dunia nih ya. Mereka dituntut untuk kuat karena itu ya, karena ya nggak ada pilihan, dia nggak ada pilihan, dia kayak tapi dari kecil sudah mencekam hidupnya dan mereka bisa bertahan gitu. Iya, itu maksudnya kan mental kan ya kasarnya kasarnya pun kita aja yang gede gini dia berada di situasi itu belum tentu, men. Karena gini, men, ada pengalaman temanku, abang dia pernah jadi relawan ke Palestina. Aku dari beliau langsung yang ceritain gimana anak di sana. Orang tuh merinding lagi, men. Nama Orang tuh banget nih. Bilangnya tetap walaupun ditanya gimana sih kondisi kalian, orang tetap rata-rata dia jumpain di mulut keluarnya tuh kata pertama keluar apa? Alhamdulillah. Kami seperti ini sekarang, alhamdulillah. Jadi kata-kata pertama bukan ngeluh, mending, men, sumpah nih. Itu bukan kayak kata ngeluh, bukan kata aduh tolong kami, enggak. Tetap pasti walaupun mukanya sedih, tapi dia tetap alhamdulillah. Ya, mereka tetap bersyukur gitu. Itu biasa dulu. Nggak tahu ya, aku parenting aku betul apa enggak. Tapi ketika anak aku mengeluh, aku akan menganalogikan kepada anak-anak di Palestina. Anak-anak sekarang kan dengan segala macam mereka juga tahu informasi bahwa bagaimana kejaman Israel ke Palestina. Tahu mereka. Iya. Dia betul. Gitu. Jadi kadang-kadang suka kayak gitu. Kayak misalnya kalau mereka mau makan kayak gini, kamu harus makan, kamu harus bersyukur. Nggak semua orang bisa makan kayak gini. Kamu masih enak makan, masih damai. Kamu tahu anak-anak di Palestina itu mereka makan ketakutan. Dan aku bilang gitu, lagi makan pun ketakutan, lagi makan jangan ada bom, jadi ada peluru. Bisa kita kasih pengertian ke anak-anak kita sekarang, kita sudah bapak ya kan, harus bersyukur gitu. Dan seorang bapak mental. Bapak mental. Pang is dead. Pang adalah bapak. Pang adalah bapak. Bukan mati tapi dead bapak. Pang is dead. Pang is DAD ya. DAD. Dead. Ya. Jadi gitu, men. Maksudnya aku nggak untuk menceritakan ya balik lagi lagu tadi ya ke semua anak-anak lah, mau dia beragama apapun, mau dia berkeyakinan apapun, yang penting intinya sangat miris kita lihat sih gitu ya sekarang, karena kayaknya tuh kita pakai ini secara ini sedikit ya, hukum perang yang dilakukan Rasulullah dulu. Gak usah yang hukum perang dilakukan Rasulullah. Kisahnya enggak, ini kalau kita bandingkan nih, konferensi Jenewa aja sudah dibilang yang dilakukan di Swiss bahwa pilihan tidak boleh betul diserang. Betul. Soalnya kan ini sipilian diserang, dipukul rata. Dari perjanjian kayak gitu kan misalnya udah wow.
itu perjanjian yang dalam artian untuk kalau misalnya kita bicara agama nanti, wah ya kalau tarik lagi ke belakang memang iya betul juga. Tapi yang paling dekat aja sudah dilakukan perjanjian seluruh dunia, Jenewa Swiss, perjanjian tentang perang, bahwa yang boleh diserang cuma orang-orang yang memang ya perang, Yang jangan orang sipil jangan diganggu. udah ada porsi masing-masing. Cuman tuh kalau di era modern sekarang kayaknya sudah sedikit agak tidak berlaku ya sepertinya. Berlindung, Ya. Banyak-banyak berdoa lah, men. iya berlindung di balik apa ya? Berlindung di balik Paling nggak kita ini misalnya nggak langsung bisa ke sana atau gimana ya, seminim-minimnya ya betul. kita aware dan berdoa. Si Clark Iya kan? bikin lagu tentang itu. Tuh, maksudnya jangan apa ya? Dia berkampanye melalui si Clark, berarti berkampanye melalui musik. Dengan kalian menyukai musiknya Tremorage, amin, semoga suka musik Tremorage. Kalian mungkin juga jadi ngulik liriknya dan akhirnya menjadi terketuk. Ya, Dan tadinya mungkin acuh tak acuh, ciel acuh tak acuh, jadi kayak ya juga ya. ya maksudnya besar kecilnya ada impact lah. Walaupun kan cuma nanti ya kayak mana ya, nggak mulu-mulu. Kadang kan ada orang musik nih. kan sudah berusaha. Masalah impact nggak impact kan Setidaknya kita sudah berusaha untuk apa yang bisa kita lakukan di bidang kita masing-masing, men. melalui cara kita masing-masing, melalui bidang kita masing-masing, ya silakan, nggak masalah. Jadi ini berapa lama nih? Seenaknya kita aja. Nggak ada lagi nggak ada setengah jam lah kalau ada. Nggak nampak nih soalnya durasinya nih. Ada iklan nggak bentar lagi? Nggak ada. Oh. Ada iklan. Kalau ada lah, biar aku ada duit. Belum ada iklan kok. Belum, biar aku bisa bikin video. Channel miskin. Tapi aku udah subscribe semalam. Oh, makasih loh. Baru 30 apa? 30-an. Subscribe lah sebiji ya kan. Ya naik satu aja. Ya mudah-mudahan Ya, nanti dengan ini tahun naik. depan yang 3.000. Wah, amin. Amin. 3.000 dari mana aja tuh? Ya dari Israel. dari Nggak apa-apa. kok sana tadi aku. Ya, karena mungkin lagi bahas-bahas ini, Enggak. awak jadi dipantau sama orang Israel. Pantau terus. Dan Netanyahu. Nyahu bulat digoreng dadakan. Apa namanya? Kok nggak tanya proses kreatifnya kayak mana? Tunggulah, sabar. Oh gitu. Ini Aku lagi nungguin misalnya. ini memang udah menyiapkan jawaban ya? Kita yang lain yang disiap-siapin kita tanya, nggak usah tanya. Tapi berapa lama sih proses pembuatan tempe? Karena aku udah nungguin. Kreatifnya gimana? Bukan udah nungguin. Aku udah tebak nih. Tadi pasti kan deklarasi itu. Proses kreatifnya Karena kan di mana interview pasti gimana? ada kayak Proses gitu. kreatifnya kayak mana? Jawab. Proses kreatifnya. Salah kali aku. Taruh. Oh, Mas. Aku miskin lah orang ini. Baik. Kayak Proses kreatif. P Ini ROE. termasuk apa? Setup ini men, apa kayak di panggung apa sih? Properti. Iya, Properti iya. panggung nih. Iya. Hah? Kayak ada Smoke gun. Ada. Keren kan? Udah ngeri ya. Ngeri. Proses Oke. kreatif Oh ya. mana? Jadi kan di lagu ini nanti bakal masuk ke album terbaru dari Tremorage Man. Aku udah tahu sebenarnya. Cuman aku slow. Aku tahu, tapi aku slow. Cuman ini tagline tuh kan. Aku tahu. Aku tahu. Itu zaman apa tuh? Jangan gampang Oh, kali iya. ke distract. Gampang kali ke distract anjing. Terus kayak gitu men. Proses kreatifnya Jadi gimana? ada kami masukin ke album si Tremorage nanti yang baru, mungkin rilis di Januari men. Jadi kebetulan ini sebenarnya dadakan ya juga untuk khusus di lagu 173, apalagi yang kita mau featuring ini, karena kemarin kan kebetulan ada sahabat kalau kita si Tika Kamal kebetulan lagi di Banda Aceh kayak gitu. Jadi kan kita pas di kemarin sempat si Tremorage-nya ke Bandung kan sempat ketemu juga tuh Ada orang ngobrol-ngobrol ini, gitu ya. ngobrol di situ. Bulan dia lagi di Aceh ya. Di Wah, boleh nanti kita tunggu momen yang pas gitu kan. Udah pas kemarin pas Tika kemari dari anak Tremorage bilang Tika mumpung sini nggak kita coba ini terus satu lagu gitu. Lagunya sudah ada atau pas Tika Sebenarnya lagi langsung digarap? batang kasar udah ada batang kasarnya udah ada lah, tinggal Kasih udah vokal. terakhir ya udah tinggal kasih si Ol yang buat, si Ol kasih ke aku, bang lagu ini aja bang, itu
lempar ke grup kan, lagu ini gimana, cocok ini, udahlah yuk cocok, coba kita tes. Ya kayak gitu, buat aku buat bingung dari semua, dan dari segi lirik juga dari kami semua gitu, dari segi lirik dan Berarti kan tinggal terima beres saja. si Tika paling saya cari ini aja dia. Ada Notasi- beberapa notasi aja dibawa dikit. yes, karena kan waktunya mepet. Karena dia juga kan lagi sibuk kali kemarin main polisi dia. Nggak mungkin aku misalnya kita gini, udah minta tolong sama orang kan, untuk bikin idenya juga lagi. ya paham sih kan, dia udah mau aja udah alhamdulillah kali udah kayak gitu lah kira-kira. Udah, take. Setelah itu seminggu kami progres ya untuk take kasarnya kan, penting si Tika dulu nih. Karena jatuhnya dia kan waktunya sedikit, Ya. dan kemudian akan balik lagi ke Bandung ya. Kalau kalian kan di Banda Aceh terus ya. Jadi kan seminggu itu kami fokus ke si Tika dulu nih. Udah siap, kita udah balik dari sana baru kami Garapnya kami sisanya. ya kayak gitu. Sabi. Lebih kurang satu lagu itu berapa ya? 2 mingguan lah kami take kayak gitu. Baru kelanjutan dengan lagu gitu. Habis itu pas si Tikanya balik lagi kemari sama si Puput sama suaminya gitu kan ada beberapa bulan kemudian dia balik lagi, kawan-kawan di Tremore kasih usul lagi, bang nggak coba buat video klip kayak gitu. Mumpung lagi nih kayak gitu, Jadi lagi mumpung. pas momen gitu kan. Halo, malahan yang nggak terlalu kita rencanain itu yang jadi. Iya, Mbak. Ya udah dadakan yang jadi. Dadakan tektokan kok jadi deh. Ada aja jalannya tiba-tiba. Tremorits. Jadi kalau hitung-hitung Tremorits ini bakal ke album yang ketiga ya. Insya Allah. Album pertama itu 2000 Ini kapan tayang nih? minggu depan sih. Wah, cepat ya. Anda ngintip sendiri. Jadi sendiri. Ada butuh tim ini nggak? Untuk kalau ada, tapi jangan harap ada duit ya. Gak ada duit kan, dari bilang dari tadi yang pertama podcast miskin, ini miskin, kami miskin, ya. Masa iklan, pilkada udah lewat ya. Nggak, nih contoh nih biar ada iklan gue sedikit. Kopi Readiness senang Iya kali. teman-teman. Ini hari ini aku minum sanggar dingin dari Readiness. Sampai Cappuccino. dari adanya di Kampung Ili. Wih, Mana ini lantai masuknya. sorry, di Kampung Lamte, Banda Aceh. Tepatnya di Simpang BPKB, samping Lembakri, Saya sampai Limbakri. Terus Hotel Kumala. wah, kayak gitulah. Enak tapi Readiness. kopinya enak band kalian kalau misalnya anak band. Aku keseringan kalau ke Readiness ini emang sukanya langsung sanggar dingin men. Kalau aku ini Dan cappuccino. kebetulan si apa ibaratnya yang ngeracik ini drummer aku nih, Tekromel. Kalau aku ini juga pendapat pribadi juga ya. Aku nggak dibayar, dari jujur sekali aku suka kali sama cappuccino-nya karena ini merupakan salah satu kopi susu yang paling aman di lambung aku. Aku anda asam lambung. Aman. Kenapa bisa aman? Karena pemiliknya asam lambung. Jadi- Penyintas asam lambung. Asam lambung sama asam urat saudara kan? Asam dulu nggak tuh lagi. Itu berarti udah Kembar. Asam lambung, asam urat, asam urat. Asam pade. Kalau kata orang Padang, asam pade. Ini album 3 nih. Proses album 3 sudah selesai ya. Nggak dengar sudah selesai album 3 Tremorits ya. ya udah rampung lah semua dari tinggal kalian mencari momen. momen pas kita akan segera ke depan. Berarti minggu depan tanggal berapa tuh? Malam minggu, per malam minggu insya Allah. Kayaknya belum keluar tuh. Podcast tayang si albumnya belum rilis kayaknya. Iya. Memang ada niatnya dalam minggu ini albumnya. Kami sih kejarnya di Januari ini. Biasanya yang udah ya, Tremorits kan seperti sudah punya tradisi ketika launching album ada sebuah kegiatan namanya, sebuah party ya. Jarang udah Tremorits yang cuma album tetap masuk, nggak jarang, pasti ada semacam pesta-pesta, entah itu mix ataupun semacam Pesta kecil lah. ya pesta kecil-kecilan, bikin acara ya, biasanya ya kan. Biasanya. Dua album sebelumnya, album pertama nggak ada, album kedua ada, album 3 insya Allah. Nah, Kemarin kan sempat pertanyaan tadi, penjelasan tadi Bang Ferry tadi, oh nggak ngeband lagi, tanya sama aku kan. Nah, bentar ya. Aku sambil bahas ini ya. Sebentar aja nih. Harus bahas. Aku sambil jelasin Ya, juga terus, pertanyaan Nian? tadi sama Bang Ferry, kok nggak ngeband lagi? Logikanya adalah, aku kalau bikin movement,
Nggak ada band nggak mau bikin movement. Oh gitu. Berarti ini aku bikin movement, berarti akan ada. Nah, logikakan sendiri. Aku tidak akan membuat sebuah trek balap kalau aku nggak punya mobil balap. Ini podcast ini adalah trek balap aku, berarti aku akan ada mobil balap. Berarti akan band lagi. Insya Allah. Nah, tahu aku. Ya kan? Tahu. Masuk logikanya gitu analoginya. Tahu aku. Siapa orangnya? Enggak. Tersangka siapa aja. Oh, aku tipu aku. Tahu. Bisa jadi tahu, bisa Ada. jadi 50%-nya tahu. A1 udah tahu aku. Aku tipu. Nggak ada. Nanti off the record tidak aku tanya siapa aja. Karena kalau dia kasih tahu sekarang Enggak wah lagi. pertama nggak wah lagi, kedua yang enggak padahal dia enggak terus disebutin nama dia jadi berharap asik. Bukan. Klunya gini. Banda Aceh ini bandnya rame. Banyak nama band nih, pop. Cuman orangnya itu aja, men. Iya. Dan itu kan sekarang kan Premorit satu-satunya juga. Lagi trennya band-band pesakitan. Apa itu band-band pesakitan? Band-band yang terdiri dari orang-orang yang dulu gagal-gagal ngeband, terus bikin band baru karena dia bekas pesakitan. Ini Dia lebih progres Ini. karena dia bekas pesakitan. ini ibaratnya barisan Band-band sakit hati, barisan sakit hati. barisan sakit hati. Jadi Premorit sini kan ada berapa band ya? 1, 2, 3. Enggak, sebenarnya gini, men. Ada 5 band, 5 beda band. Enggak, sebenarnya gini, bukan masalah barisan sakit hati ya. Mungkin di band-band kami yang dulu tuh mungkin enggak satu visi kayak ini. Iya, Ibaratnya. maksudnya bukan sakit hati secara bandnya. Mungkin kalau misalnya cara band yang sakit hati kesannya seperti individual sekali. Enggak, maksudnya ketika mandek sama yang lain, kita bikin yang baru pasti ada sebuah psikologi kayak Aku kalau emang ngeband ini nama musuh kayak enggak lah. Tuh jadinya kayak Kacau jadi tuh. sebuah pembelajaran. Masa awak ngeband nama musuh Iya, lucu tuh. maksudnya pesakitan dalam artian di band-band sebelumnya, penyakit di band sebelumnya, di band baru ini biasanya tidak dikeluarin lagi. Oh dulu awak ego kali, misal. Oh dulu awak Enggak juga sih masih tapi misal karena ya memang enggak ego kita tuh ego yang bagus sih enggak apa-apa menurut gue. ego jangan dihilangin. Ego dipelihara seperti negara ini Kan memelihara pandai kita kelola aja lah ego nih. seperti negara ini memelihara preman. Ada Pelihara preman. Iya, emang negara pelihara preman. Iya memang. mending melihara kucing. Enggak, memang betul negara pelihara preman. Rumah tuh enggak tua gue nih. Menggiring opini banget. Hah? Ini nanti temanya berubah pula lagi. Males pun. Pelihara ego. Kok bisa kendalikan? Jangan kita yang dikendalikan sama ego, kita mengendalikan ego. Karena kalau nggak ada ego, nggak ada Segala sesuatu yang berlebihan tuh enggak bagus. Apapun ya, nggak ada ego, nggak ada api, men. Ya, iya lah. kalau bisa siklar egonya nggak ada, mungkin Premorit jadinya gitu-gitu aja, nggak ada apinya. Tuh, ya kan? Jadi tunggu aja mungkin event-event dari Premorit karena Premorit gaya gitu, launching album ada event. Nah, mungkin di event Premorit itu awal ngeband. Iya, aku udah berapa kali Main terus. Murid buat pasti ada tuh. Emang konsepnya kami kayak gitu. Kami beberapa kali buat gigs atau apa, kami kan kurasi tuh band-band paling nggak yang band punya karya lah. Nggak ada di kurasi. Kurasi. Siapa yang kenal? Enggak, kan kami kenal kan rame. Bilang kenal rame, men. Nggak cukup sehari itu Ya, aku bilang kenal. Kena kurasi. Untuk clue-nya band aku untuk clue-nya itu band yang pernah main di launching album Premorit yang kedua. Udah tahu aku. Album Premorit yang kedua launching. Kuis nih. Kalau kalian datang ke acara Premorit album Premorit yang titik balik, nah itu ada tuh bandnya sore band aku. Sore mainnya. Aku pakai baju putih. Nama bandnya Sore. Enggak, mainnya sore. Oh, begini nama bandnya Sore. Lain ada juga band nama Sore. Ya kan? Kayak gitu. Oh, another story lah. Karena cerita kita ini kan Premorit. Jadi Premorit pada tahun ini bisa. Gak apa-apa, habis aku kan Ya nggak apa-apa. Cuman nanti ngobrol selu bukan iya, tegang ya. kita selalu memang. Itu kayak interview kerja nih. Iya memang. Kita selalu netizennya ini Emang ada bermain netizen? kepala. Emang ada netizen.
yang Ada open, 30-an yang open channel miskin kayak gini. 30-an gitu. Oh, Apa di belakang aku nih? 30-an, tapi 30-an tapi yang militan Iya, 30-an Berarti subscriber gua satu 30 boleh. satu subscriber itu dia pegang 3 kampung. Oh gitu. Itu kan udah ada cabang sih. Udah berkembang ranting. Oh ranting. Iya kan. Nah, tuh dari banyak tuh ya. Dari nama podcast yang Podsin ketahuan. Sinnya. Podscan, Podsin. Kayak gitu men. Dah doakan ya men, paling enggak Jadi tahun ini adalah Tahun agenda ini. dari Tremorit adalah album 3. album ketiga dan mungkin kita akan coba ya seperti biasa lah promo. Tur. Lagi, Ada wacana. lagi kami godok wacana ada. Cuman tuh kapannya tapi belum bisa kami pastiin. Tapi kami tetap Kalau coba progres lah. ini Mulai wacana, ini wacana juga aku lempar wacana aja. Kalau misalnya jadi nebeng ya, bareng aja kita split tour, Beng, split tour. tidak tahu mau lagi. Kita ngomongin lagi. Oh, cuman kalian kan yang udah nonton ini jadi, wah, ya emang aku udah tahu mereka akan tur bareng. Kemarin waktu itu aku nonton di podcastnya, macam ada nonton. Nggak tahu ada yang komen gitu. Oh gitu. Ya, Ada emang. berharap beli BH di Arab, berharap. Ya, Kenapa ini bukan sebuah produk? boleh. Tinggal aku kirimin voice nanti. Aku kasih teka-teki sebenarnya. Coba teka-teki. Aduh, ini Kenapa nama produk Yamaha itu Yamaha? lagi. Karena nggak murah. Salah. Yamaha Ya. Yamaha ya. Mungkin karena kita beli motor ini Yamaha, nggak, bukan. Kenapa nggak tahu? Aduh. Karena di Jepang. Kenapa? Coba di Arab. Yamahmu. Maaf ya, mungkin ada Bang Mahmud. Yamaha. Ini hanya sebagai joke Bang Mahmud. saja, Bang Mahmud. Pak Mahmud silakan kirimin voice ke saya transfer saja ke BSI. Ada gift nih. Dan di rumah nonton jangan lupa tetep layar dan nonton aja tetep layar ya. Oh, ada TikTok nih. Enggak, Buat lah. ada TikToknya ada, tapi lagi di ban. Dah. Nggak bisa live gara-gara kemarin aku ngomong Rokok. enggak ngomong madet. Kayak makanya itu bilang tadi kan harus hati-hati tuh kita gua di Band. Tapi di depan kamera nih berbicara. Untungnya di shadow band, nggak di band yang ini. Kalau di ini kan di YouTube. Kalau di YouTube ada kita bisa bikin. Kita kan ada, itu bisa kan bikin ada peringatan tontonan ya. dewasa. Oh iya. Jadi bisa aman kayak ngerokok. Asal bukan mempromosikan. Udah Enggak, belajar betul, aku, betul. udah belajar aku. Aku tidak sebodoh tampangku. Enggak ada bodoh. Ingat becut. Nggak banget. Bodohan lah, inget. You know nget? Inget. Ada yang tahu nget? Komen lah. Nget Komen. itu apa? Potong yang penting-penting dipotong masukin ke TikTok. Masukin TikTok. Pokoknya gas terus men. Apa bisa digas. Sama kita masih Penting hal-hal konsistensi. yang Ini ada calon Yang tamu positif. lagi, calon tamu podcast aku depan nih ya nih. cak lontong. Kita ini ya juga ya mirip ya. Siapa? Yang Abang kenal? baju nih. Oh ini. Tahu kan siapa nih? Nggak tahu kan? Kampus. Kamu kasih tahu aku. Sana ya. Siapa tuh? Dia seorang servis gitar dan bass. Ini mau iklan lagi bisa nih. Iklan. Apa nama gue? Dari Apa iklan tuh nih. nama ini ya? Servis Talibas tuh. Dari kami Talibas. Oh, namanya Talibas. 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 Oh, dia Afgan Taliban. Taliban. Berarti kan ada di Banda Aceh, jadi Talibas. Ku kencingin kuping gua. Tapi itu nggak kerekam. Iya, masalahnya nggak kerekam nih tadi. Nah kan mulai mau ngerjain kan. Oh, Mak Bud. Sedih kali aku. Oh, Mak. Iya yuk, kan terkam aja sia-sia. Sepak kan satu-satu ya. Sia-sia ngomong, Mak. Nol nih tadi. Nah, kan betul 33. Gak betul. Sorry nggak pakai kacamata. Iya. Ikan hiu, ikan tongkol. You You kontol. Bahaya nih mulutnya. Sampai jumpa lagi. Banyak kali ini di sini netizen di sini. udah habis nih. Habis aja lah. Duh. Mau ngapain apa? Kayak mau wawancara aku ya? Gosing. Oh, wawancara aku. Ya? Gosing aduh. Sampai jumpa lagi di mimpi kali ye. Zaman kali. Itu acara aku mau konjem tuh. Mana? Selamat datang di mimpi kali. Mimpi kali ye. Kalian tahu mimpi kali ye?
Itu dulu aku sama Pojem tuh tagline. Jadi misalkan udah menghayal apa sesuatu tuh langsung udah. Pojem tuh salah satu orang yang Mimpi kali. berjasa juga dalam Ini kok bisa bahas dunia Pojem? ngeband anakku. Kok bisa buat Pojem? Kebetulan. Bebas Pojem. aja kita kan. Pojem. Dia salah satu orang yang berjasa di dalam dunia Berharap ngeband Pojem anakku. untuk subscriber. Enggak. Bisa kita todong. Oh iya. Jem, kalau kau nonton ini tekan lonceng dan tombol subscribe di bawah. Tekan lonceng itu Bukan Pojem aja sih semua. semua atau semua yang namanya Pojem. Mungkin banyak Pojem di dunia ini. Gak ada Banda C kan, cuma Gigi kan dia. Pojem itu nama orang Polandia. Si ada. Mana ada? Pojem Lewandowski. Pojem lu. Pojem duit gol juga. Wow. Pojem. Mungkin namanya Pinjam, itu pinjam. Juminten. Iya, pinjam. Oh, ECCN gitu ya. Juminten kan Oh, gitu. pinjam. Iya. Iya. Pojem pinjam itu pinjam. Pinjol. Pojem Pinjol, pinjam Pojem online. Pojem online pinjol. Pinjam ojol. Udah lah terus lah. Ya, sampai jumpa lagi men. Terima kasih Kelar. Ya, terima kasih, men. Semoga Dan Tremorang juga juga semakin ini. Nanti kita semakin sukses. Kalau ada Tika, kalau lagi pulang Tika, kalau nonton ini terus kalau lagi pulang, atau misalnya kalau kata anak sana kalau lo lagi pulang, kan? Kita masuklah ke podcast masuklah Miskin ke ini. podcast Miskin ini. Ya, kita akan bahas tentang LGP, logo LGP. Lo gue pikirin, lo gue pikirin lah Soul Party atau apa billboard ataupun apapun lah. Pasangan keren tuh berdua tuh Ika dan Puput tuh dua-dua ngeband. Komitri jarang-jarang ada dua. Udah nggak jadi nih. Kita sambung lagi sejamil ya. Nggak usah lah. Nggak usah ya. Kita terlalu panjang. Oke, Orang masuk ya. nanti dah durasinya kayak Lord of the Ring. Sip. Kopi di Readiness karena kopi Readiness tidak bikin asam lambung. Kenapa nggak bikin asam lambung? Kopi dia asli Arabica. Maknya. Susunya dia pakai fresh milk. Nah. Porsin. Ada orang porsin, monyet pun ikut porsin. Paling resikonya aku tak kadang-kadang tapi nggak ada agreement.